Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Dari Smart FM Jakarta, kita kembali untuk Anda dan menyapa Anda di program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Dan Selasa malam dari pukul 20 hingga 22 kita akan kembali mengulas tentunya tema-tema yang menarik. Tapi sebelumnya saya juga akan memberikan satu hadiah, mumpung ini juga kita masih tadi kemarin baru liburan Lebaran, terus kita baru ketemu lagi, ya nggak ada salahnya ya kalau kita juga memberikan hadiah-hadiah. Itu kan tidak selalu dengan sesuatu yang berbentuk materi, tetapi bagaimana kalau saya persembahkan sebuah lagu untuk Anda. Nanti kita akan juga ngobrol dengan Ayah Edi. Ini ada satu lagu yang menarik, mungkin Ayah Edi juga suka lagu ini ya, tapi saya tanyakan dulu kepada beliau, ini saya konfirmasi dulu. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Mbak Rensi, selamat malam Smart Listener. Apa kabar? Minal aidin wal faizin. Kabar bagi baik. yang baru ketemu ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Mbak Nancy. Kita kan ingin memberikan sesuatu ya. Tentunya setiap hari itu adalah bagaimana kita bisa memberikan, katakanlah tadi, bentuk apresiasi kita ya terhadap hal-hal apapun, sekecil apapun. Nah itu kan nggak harus selalu dengan materi ya. Lagu pun bisa jadi sesuatu yang menarik dan indah pasti, ya. Tentu, bahkan itu sangat romantis ya Mbak ya. Aduh, romantis ya. Iya. Hadiah terindah zaman kita suka-sukaan dulu. Lagu bukan main itu. Saya sendiri juga masih punya kok lagu kenangan. Sedap. Apa itu ya? Tapi malam hari ini saya mau persembahkan terlebih dahulu ya untuk bisa menyegarkan perbincangan kita di Indonesian Strong from Home. Ada The Greatest Love of All dari George Benson. Kalau saya ingat lagu ini, waduh, jadi agak-agak narsis ya malam ini. Pertama kali bisa nyanyi lagunya ini. Pertama kali tampil lagunya ini. Begitu bisa tampil dan nyanyi, begitu orang bilang, oh Nancy ternyata bisa nyanyi juga ya. Wow, gitu. Surprise gitu. Itu kayaknya keren banget Ayah. Ya, syairnya juga luar biasa ya Mbak ya. Bait per baitnya itu menggetarkan, bikin merinding gitu. Dan hampir semua acara-acara itu banyak menggunakan lagunya. Memilih lagu ini, betul, The Greatest. Dan begitu saya belajar banyak buku dan pada akhirnya kembali ke filsafat, ternyata isi dari segalanya ini juga cinta Mbak. Kembali lagi semuanya itu ada ramuan khususnya adalah cinta tadi ya formulanya ya. Oke, semoga tentunya formula cinta yang kita berikan lewat lagu malam hari ini bisa lebih melengkapi perbincangan kita selama kurang lebih 2 jam ke depan bersama Ayah Edi. Tapi ngomong-ngomong tadi kan sudah saya kasihkan hadiah lagu. Ayah Edi juga saya tagih nih, hadiahnya apa nih? Kita mau bahas apa malam ini? Yang pertama, kita akan ada hadiah satu buah buku yang berjudul Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Ini buku ke-7 Ayah ya? Ya, buku ke-7 kita yang kemarin dibahas juga oleh Dennis Tritin ya. Betul. Teman penulis dari Amerika. Nah, malam ini ada satu yang kita akan berikan kepada yang beruntung. Oke, tetapi dengan catatan. Kita punya kuis. Iya, betul. Punya kuis alias punya pertanyaan untuk Anda ya. Nah, nanti kita akan pilih salah satu ya di antaranya. Kita ingin tahu sebetulnya seberapa peduli sih Smart Listener sama program ini, seberapa care sama program ini, seberapa memahami, seberapa mengenali program ini. Nah, ini pertanyaannya sederhana ya. Untuk Anda. Nah, berapa lama sebetulnya program Indonesian Strong from Home ini kita hadirkan di Smart FM Jakarta ya, melalui Smart FM Jakarta? Ya, kira-kira berapa lama gitu. Betul. Nah, kalau Anda memang mengikuti sejak awal dan Anda memang tahu bagaimana program ini kita hadirkan dan kita tayangkan untuk Anda, pasti tahu ya berapa lama sih perjalanannya, dan ini sudah merupakan tahun keberapa. Nah, tadi saya nagih hadiah ke Ayah nih, temanya malam ini belum dijawab gitu. Kali ini kita akan mengangkat atau membahas tema tentang autisme dan anak otak kanan ya, versus anak otak kanan, autisme. Kenapa autisme? Kenapa anak otak kanan? Karena semakin banyak belakangan ini anak-anak yang dilabeli sebagai anak autis, atau autis ringan atau hiperaktif atau ADD dan sebagainya,
Nah, malam ini kita ingin ulas duduk perkaranya seperti apa sih? Apa benar memang anak-anak yang diduga autis itu benar-benar autis? Seperti apa sih autis yang sesungguhnya? Dan kalau bukan autis, lantas apa? Dan kita harus bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan besar bagi orang tua. Sementara kita sadari bahwa seandainya misalnya Mbak Nancy punya anak, tiba-tiba seseorang mengatakan anak Mbak Nancy autis, kebayang kan langsung shock gitu ya. Langsung gak nyaman ya. Langsung lemas dengkulnya gitu. Tapi apakah benar begitu? Nah, kita coba ulas di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Oke, nah kalaupun tuh banyak orang yang katakanlah tadi ini berasumsi ya anak kita seperti ini dan seperti itu. Nah, ini sebetulnya apakah kita tetap berkecil hati ataukah tentunya ini membuat kita jadi sulit tidur? Nah, ini justru yang perlu kita diskusikan lagi dengan diri kita sendiri. Tetapi nanti akan kita jadikan bahan diskusi kita selama kurang lebih 2 jam, dan pastikan Anda juga bisa berbagi dengan kita karena kita juga ingin tahu. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan hal seperti itu, nah kita perlu tahu sebetulnya gejala apa ini ya, dan lantas bagaimana sebetulnya kita memahami anak-anak kita supaya orang tidak menduga-duga atau berasumsi apa yang mereka lihat gitu ya, seperti yang mereka lihat atau seperti yang mereka duga. Dan yang pasti kita juga punya kuis untuk Anda, silahkan saja sambil nanti Anda diskusi tema kita malam hari ini tentang autisme versus anak otak kanan. Kita juga punya kuis tentang berapa lama program Indonesian Strong From Home ini sudah tayang di Smart FM. Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network. Anda bisa bergabung melalui Smart FM Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, juga Surabaya, Jakarta tentunya, dan melalui Smart FM Balikpapan, Medan, dan Pekanbaru ya, dan juga di Palembang. Dan tidak ketinggalan juga Anda yang mendengarkan melalui beberapa radio sindikasi, Anda juga bisa bergabung atau juga melalui channel 507 Indovision atau melalui streaming kami atau juga melalui website. Anda tidak ketinggalan untuk bisa mengulas tema-tema ini. Dan malam hari ini tentunya kita masih mengajak Anda untuk berbagi. Anda bisa berinteraksi bersama kami di 021 398 33888 dan di 0812 11 12 959. Kita kembali untuk Anda dan kita masih menyapa Anda lewat program Indonesian Strong From Home. Selain kita mengulas tema autisme versus anak otak kanan bersama Ayah Edi, kita juga punya quiz. Ada pertanyaan yang tentunya kalau Anda tahu, Anda silakan jawab. Anda bisa jawab melalui SMS ya di 0812 11 12 959. Tetapi jangan lupa sebutkan nama dan juga kota di mana Anda tinggal dan jawabannya ya terhadap kuis tersebut. Berapa lama program Indonesian Strong From Home ini kami tayangkan untuk Anda. Jadi silakan saja dijawab melalui SMS Center. Terima kasih sudah banyak sekali yang mengirimkan SMS-nya ya, dengan beragam jawaban. Tapi jangan tebak-tebakan sing. Silakan saja, nggak apa-apa sih ya. Yang mau nebak boleh-boleh saja. Nanti kita lihat yang mana yang lebih tepat. Dan mungkin kalau Anda bisa dapatkan jawaban yang lebih lengkap itu akan lebih menarik lagi ya. Baik, Ayah, kita kembali lagi ke ulasan kita tentang autisme versus anak otak kanan. Nah ini kan seringkali ketika kita tadi katakanlah jalan-jalan begitu, lalu anak kita dilihat lebih unik begitu dari yang mungkin biasanya kita lihat. Nah itu langsung kan banyak sekali asumsi-asumsi yang mungkin kita langsung namanya hadapi seperti itu. Nah ini sebagai orang tua katakanlah yang menghadapi hal ini langsung, apa sih sebetulnya yang mungkin perlu juga tadi kita hadapi, kita sikapi begitu kan? Bukan berarti ini membuat kita akhirnya sulit tidur dan akhirnya juga jadi punya asumsi yang sama seperti itu. Ya, yang pertama kita perlu paham dulu apa sih autisme itu, gitu, karena autisme ini kan masih istilah yang sangat awam dan belum terjelaskan dengan baik. Nah, saya sendiri waktu itu mengenal autisme pertama pada saat kenal dengan seorang dokter ya, yang kebetulan waktu itu bersahabat karena sama-sama dokternya juga pengajar. Beliau cerita tentang anaknya dan kebetulan waktu itu ya saya sudah berkecimpung tentang dunia anak, tapi saya masih belum paham tentang autis. Nah, bercerita tentang anaknya, ya bercerita dengan gejala anaknya dan sampai bercerita pada akhirnya anaknya itu mengikuti pengobatan di sana dan katanya ini autis.
Dan sejak saat itu saya mulai tertarik untuk setidaknya mengetahui, karena prinsip saya walaupun saya bukan backgroundnya di spesialis anak, saya selalu berharap bahwa diri saya bisa belajar apapun, karena kalau kita melihat para ilmuwan dulu tanpa punya guru mereka bisa jadi ilmuwan Karena secara kita punya kepedulian dengan itu ya. ya secara otodidak ya, tanpa ada guru. Apalagi kita sekarang banyak guru, banyak kursus, banyak sekolah, kemudian banyak juga buku-buku, internet, semuanya melimpah informasi. Banyak sarana dan fasilitas yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian saya minta pada Tuhan, waktu itu Tuhan, saya ingin belajar nih satu ilmu baru, setidaknya lebih tahu kalau ditanya tentang autisme. Nah tiba-tiba Tuhan kirim satu buku kepada saya, buku yang ditulis oleh Karen Sorosi, orang Amerika waktu itu. Judulnya adalah Untukmu Segalanya, diterbitkan oleh Kanita. Kemudian judul aslinya sih sebenarnya adalah A Mother Story of Research and Recovery. Jadi cerita seorang ibu tentang mengatasi masalah anaknya. Nah kemudian saya baca buku ini, ya bukunya menarik sekali, disajikan dalam bentuk cerita novel. Seorang ibu yang mendapati anaknya kejang-kejang, kemudian mengalami panas tinggi, step begitu, tanpa tahu sebabnya. Nah, kemudian setelah fase itu anaknya mengalami gejala-gejala yang kemudian oleh para ahli di Amerika dinyatakan sebagai autisme. Dan pada saat anaknya dinyatakan mengidap atau mengalami autisme, ibu ini berkata, saya bersyukur sekali pada Tuhan. Nah inilah yang membuat saya menitikkan air mata. Kenapa? Karena setidaknya apa yang dialami oleh anak saya ada namanya gitu. Jadi untuk bisa tahu namanya saja dia sudah bersyukur. Satu, terus yang kedua, saya bersyukur pada Tuhan setidaknya ada orang yang mengenali ini gejala apa gitu, karena saya sendiri sudah hopeless, panik dan tidak tahu gitu. Nah, ini terjadi tahun 90-an, Mbak. Nah, akhirnya si Ibu Karen Sorosi ini mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya untuk mencari tahu tentang autisme ya, yang dialami oleh anaknya tersebut. Dibantu oleh suaminya tercinta yang kebetulan juga ahli kimia, Mbak. Jadi dia bisa membantu dalam banyak hal kesulitan istrinya. Sampai akhirnya dia menjadi pembicara tentang autisme keliling Amerika. Nah, dari situlah dia akhirnya menulis buku, sharing kepada kita tentang apa yang dia ketahui seputar autisme. Dan hari ini saya juga berkeinginan untuk men-sharing informasi ini supaya kita punya perspektif yang tepat pada saat kita melihat autisme. Jadi tidak hanya sembarang klaim atau labeling terhadap setiap anak autis. Kenapa? Karena ternyata beberapa anak yang datang ke tempat kami, misalnya sekitar 10, itu yang sesungguhnya terkena autis, benar-benar autis itu hanya sekitar 1-3 anak. Jadi 7 di antara lainnya itu sebenarnya adalah bukan autis, hanya memang agak mirip gejala autis. Nah, jadi kalau seandainya 7 ini bukan autis, lantas harus ditreatmentnya seperti apa? Apakah juga seperti treatment autis? Nah, kemudian autis sendiri itu juga masih sangat bias dan rancu. Sebentar-sebentar dan sedikit-sedikit orang menggunakan istilah autis untuk anak-anak yang kelihatan agak berbeda dari anak lainnya. Padahal kita harus jeli melihat perbedaan. Apakah perbedaan ini emang mengarah ke autis atau bukan? Begitu, jangan kita pukul rata bahwa semua anak yang berbeda dari anak yang satu yang normal maka disebut autis. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi kita memang perlu juga ya mencari informasi dan menggali informasi sehingga kita tidak salah ya dalam hal melihat dan juga katakanlah tadi ingin tahu sebetulnya ada apa dengan anak kita ya. Iya, betul. Nah, dari ceritanya Bu Karen Sorosi ini, dia bercerita bahwa awalnya anaknya biasa-biasa saja ya, normal, aktif,
tidak ada keluhan sama sekali. Nah, satu ketika anak ini mengikuti program imunisasi MMR ya. Di sini ditulis dalam bukunya. Nah, pada saat kemarin imunisasi, malamnya anaknya itu demam berat sampai panas tinggi, kejang-kejang, step, dan setelah itu dia bawa ke rumah sakit, unit gawat darurat. Di sana dilakukan proses tindakan, dan setelah kejadian itulah anaknya mengalami kelainan, losing contact, kehilangan kontak atau disorder attention, yang biasanya misalnya kalau dipanggil nengok, ini sama sekali tidak nengok. Dan nanti kita akan ulas ya ciri-cirinya seperti apa. Tapi awalnya dari sana dia bercerita. Walaupun pada saat beliau sudah menjadi pembicara tentang autisme di Amerika mengatakan bahwa tidak serta-merta anak yang diimunisasi MMR itu terkena autis. Tapi anak saya itu pemicunya adalah imunisasi MMR itu tadi. Nah, jadi dari sanalah Bu Karin mungkin berpesan kepada kita untuk lebih berhati-hati. Dan saya dengar katanya imunisasi itu pun mulai ditinjau ulang di sana, begitu Mbak Nancy. Oke, kita belajar dari pengalaman Ibu Karin tadi bahwa bagaimana kita tadi menyikapi ya ketika anak kita tadi memiliki sesuatu yang mungkin berbeda dari biasanya. Nah, ini perlu juga pemahaman yang lebih mendalam, dan yang saya tadi cukup tadi salut ya terhadap Bu Karin sendiri bahwa beliau tidak langsung ciut begitu ya, tetapi beliau malah tentunya berterima kasih karena beliau juga jadi tahu akan sesuatu dan akhirnya mau belajar juga tentang sesuatu, bagaimana menyikapi anaknya yang dikatakan tadi autis ya. Dan bagaimana sebenarnya kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus dan apa saja sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan oleh para orang tua, dan nanti kita juga akan diskusi tentang anak otak kanan ya. Nah, ini di mana mungkin letak perbedaannya selepas informasi berikut, dan pastikan kuis kami juga bisa Anda jawab tentang berapa lama program Indonesian Strong from Home ini kami tayangkan. Anda bisa kirimkan jawabannya dalam bentuk jawaban Anda ya dalam SMS antar kami di 0812 11 12 959. Jangan lupa Anda cantumkan nama dan juga kota tempat tinggal Anda dan jawaban Anda. Kami akan segera kembali selepas informasi berikut ini. Dari Smart FM Jakarta kita masih bersama Anda dan kita kembali di program Indonesian Strong from Home, dan alhamdulillah ya kita sudah berjalan sekian tahun, dan tentunya kita berharap ini terus menjadi satu manfaat setiap kali. Amin. Banyak tema yang kita ulas di Selasa malam di kurang lebih 2 jam ya, dari pukul 8 sampai dengan 10. Dan malam hari ini kita juga masih mengulas tentang autisme versus anak otak kanan, dan ada kuis juga untuk Anda karena nanti di akhir acara kita akan mencari siapakah yang malam hari ini beruntung untuk bisa mendapatkan buku terbaru Ayah, buku ke-7 yaitu tentang membangun Indonesia yang kuat dari keluarga, dan ini berdasarkan renungan para ayah dan bunda ya selama program ini kami tayangkan dan kami hadirkan. Ya, ini kuisnya gampang banget. Berapa lama program Indonesian Strong from Home ini tayang ya? Di Smart sudah FM. Berlangsung. Beragam nih jawabannya. Boleh saya baca-baca dulu ya? Boleh. Beberapa di antaranya sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Terima kasih untuk beberapa yang sudah mengirimkan jawabannya. Dan tentunya kita berharap ini jawaban ini dilengkapi dengan nama dan juga kota di mana Anda tinggal, biar kita juga tahu ya sejauh mana sih sebetulnya jangkauan yang tentunya bisa kita bagi dari beberapa tema yang kita hadirkan. Terima kasih untuk 08783110 dan seterusnya. Lalu juga terima kasih katanya 6 tahun. Terus juga ada Bu Kasmi di Surabaya jawabannya 5 tahun. Dari Puji di Banjarbaru katanya 5 tahun. 5 tahun. Lalu juga dari Ibu Teresa, program AID sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun, merupakan talk show favorit saya, nggak pernah kelewat. Lalu juga ada dari 0219129. Ini jawabannya siapa tadi? 7 tahun. Lalu yang berikut juga ada Lydia di Makassar, sudah 7 tahun di Smart FM. Terus Anis jawabannya berapa ini? Belum ada jawabannya ya untuk Anis. Silahkan dilengkapi jawabannya berapa tahunnya. Masih berpikir-pikir. Betul, dari Pak Aji Ramadan di Serang, Banten, 11 tahun. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita akan mencapai ke sana ya. Kita pengen sih terus dan terus. Kita juga ke Bu Kasmi tadi sudah jawab 5 tahun. Dari Pak Taufik di Medan 5 tahun.
Lalu juga tidak ketinggalan Ibu Heryuni di Cibinong dimulai tahun 2008 dan ini tahun keempat katanya. Wow, luar biasa. Lalu ada Ibu Nur di Surabaya 4 tahun program ini. Ya. Pak Budi di Bekasi jawabannya 6 tahun Ayah. Iya. Lalu dari Nancy di Tangerang. Ada. Nancy Mukoginta di Smart FM ya membacakan SMS-nya. Acara Ayah Edi ini sudah 7 tahun. Lalu juga ada Andreas di Medan jawabannya 2 tahun. Selamat malam Ayah Edi dan Mbak Nancy, ini dari Selamat malam Pak Hidayat. Pak Oh, Hidayat. Beliau ini di Bluebird Cilacap Ayah. Wah, luar biasa. Acara Ayah sudah kira-kira 6 tahun. Semoga Smart FM dan Ayah juga diberi kesehatan, Amin. keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi kalau saya sih begitu dengerin Indonesian Strong From Home ini sudah 4 tahun katanya. Ya, Dan manfaatnya sangat terasa buat keluarga dan saya. Dan saya selalu mengajak para customer saya untuk mendengarkan Wow, Ayah Edi. luar biasa. Terima biasa. kasih banyak. Pak Hidayat Pak jadi Hidayat, ya. marketingnya kita nih Ayah. Iya, Keren, jadi keren, ya. agents of Agents change. of Di change Jakarta kita. juga ada itu Pak. Siapa ya, lupa saya namanya. Ada yang selalu Ya. rajin juga dengerin kita ya. Dan kita juga terima kasih buat Ibu Afilian di Tangerang. Insya Allah Indonesian Strong From Home sudah 8 tahun di Smart FM. Luar biasa. Tika di Palembang juga ada nih Ayah, jawabannya 7 tahun. Lalu ada siapa lagi ini? Dari Tika kita ke Fatima di Makassar, katanya 7 tahun dan sekarang berjalan 8 tahun. Terus yang berikut lagi ada siapa ini? Oh, Halifah di Makassar mulai Januari 2006. Wow. Jadi mengudara sekitar 6 tahun. Lebih lengkap lagi nih ya. Luar biasa. Ada Bu Wiji atau Pak Wiji ya? Wiji Lestari Ibu sepertinya ya. Jawaban saya sudah 8 tahun Ayah Edi mengudara lewat Indonesian Strong From Home di Smart FM. Luar biasa. Pak Effendi di Semarang katanya 5 tahun. Terus dari 08124267 dan seterusnya 6 tahun. Ada juga yang menjawab, ini nggak ada namanya ya, dari 08197679. Interaktif talkshow ini sudah berlangsung 6 tahun dan 9 bulan. Sejak Januari 2006. Wow, ada 9 bulan lengkap Ada sekali berarti lengkap dihitung banget ya betul bulannya, itu. betul. Dari 08215441 katanya 6 tahun Ayah Edi. Lalu juga dari 08131572 program ini sudah berjalan tahun yang kelima dari di 2012 ini tahun yang kelima. Ya. Ari di Medan jawabannya 2 jam. Wah, itu jam tayangnya ya. Tapi kita tanya berapa lama ya program Berapa ini lama, kita sudah iya. tayangkan. Yang berikut juga ada Pak Rahmat di Jakarta. Assalamualaikum Ayah Edi, Indonesian Strong From Home Waalaikumsalam, ini Pak Rahmat. 5 tahun dan mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat selalu ya Ayah. Alhamdulillah. Amin. Fadilah Isnaini di Bekasi, jawabannya 6 tahun. Yes. Dari Widyaningsi di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, 2 jam. Itu jam tayangnya. Yang kita tanyakan berapa lamanya ya Sudah program berapa ini ya. lama ya? Oke, kita ke Pak Edi Syahan di Jakarta. Siaran ini sejak tahun 2006, jadi memasuki tahun ke-6. Dari Bu Ani di Palembang katanya sudah tahun ketiga. Dari Pak Sigit R, ini tahun yang kelima. Lalu Niken Cahyaning Tias di Makassar sejak April 2003 katanya. Wow, April 2003. 2003. Ya. Dari siapa lagi nih yang berikut? Ada Genial katanya di Jakarta sudah 7 tahun. Mulyani Banjarmasin 7 tahun. Pak Budi di Cilengsi ini katanya program ini sudah 9 tahun. Sama dengan umur anak saya. Wow. Yang berikut ada Luar Umar biasa. Smith ya, 3 tahun program ini. Lalu Yuni Balikpapan sudah 7 tahun Indonesian Strong From Home. Ya. Yang berikut ada Bu Erna. Oh, jadi asik nih bacanya. Program Ayah Edi sejak Ternyata banyak juga yang dengerin kita. 2005 Alhamdulillah, ya dari Bu Erna di Makassar. Ini programnya sudah 7 tahun Ayah. Oke, sampai di situ dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Anyway, ini semangat, jadi kita lebih semangat lagi nih Ayah ya. Ternyata banyak sekali yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini ya. Ya. Dan malam hari ini agak-agak spesial Ayah. Tumen-tumennya Mas Putra, gini ya, kita berdua nih yang di-shoot. Oh iya, iya. Ini program ini diliput oleh Telios TV. Betul. Jadi kalau ada yang ketinggalan atau ada yang mau sharing itu bisa langsung ke teliostv.com ya kalau nggak salah alamat. Jadi ini internet TV ya, Iya. ya. Betul ya? Oh, telios.tv. Ah, telios.tv. Telios.tv. Ya kalau misalnya lupa nanti search aja di Google. Betul. Telios Ayah Edi itu langsung keluar semua. Bisa nongol langsung ya. Ya. Ayah, tadi kita lanjut lagi dengan tema kita autisme versus anak otak kanan ya. Nah, ini ketika kita tadi sudah menggali informasi dan mencari ya data-data lengkap tentang seperti apa sih autisme itu. Nah, Iya. kalau memang anak kita bukan berkebutuhan khusus, nah ini orang tua kan juga perlu
ini menyikapinya dengan hal-hal yang lebih positif. Nah, bagaimana kalau memang dinyatakan seperti itu berkebutuhan khusus? Apa pula yang mungkin orang tua juga perlu tadi persiapkan? Ya, yang pertama sebenarnya saya ingin mengulas dulu sisi autisme supaya kita para orang tua, guru, pendidik itu tidak dengan serta-merta mudah mengatakan seorang anak itu autis begitu. Jadi saya belajar dari dua narasumber tadi ya, dari rekan saya yang menterapi anaknya di Amerika dan dari Karen Sorosey sendiri yang menulis buku secara lengkap. Beliau menjelaskan bahwa akhirnya berdua dengan Alan suaminya itu mencari tahu bagaimana dan apa penyebabnya, sampai suatu ketika akhirnya dia mendapat sebuah kesimpulan. Walaupun ini masih kesimpulan sifatnya kemungkinan, itu berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Alan suaminya. Alan itu menurut Karen adalah seorang yang jenius, otak kanan. Jadi sebenarnya pertama anaknya Miles, nama anaknya Miles ya, ibunya Karen, ayahnya namanya Alan. Sebenarnya Miles ini menuruni sifat-sifat atau kecerdasan yang dibawa oleh Alan, yakni dominan otak kanan. Jadi waktu kecilnya ada beberapa kemiripan dengan ayahnya, dan ternyata menurut Karen ayahnya ini jenius. Gitu. Kalau sudah bicara ilmu pengetahuan itu luar biasa, apa yang dia tidak tahu. Tapi justru kadang-kadang naruh tempat baju nggak tahu gitu. Jadi hal-hal kecil justru yang remeh-temeh di rumah tangga dia nggak bisa lakukan itu, perlu dibantu oleh istrinya. Kadang-kadang kikuk, canggung dan sebagainya. Ketemu orang pun terlalu serius, nggak bisa basa-basi. Nah itu sisi lain suaminya Alan. Nah ini sepertinya dulu waktu sebelum terkena serangan ini anaknya mirip seperti ayahnya. Nah kemudian setelah tragedi yang terjadi pada anaknya tersebut, muncullah ciri-ciri baru ya. Nah ini ciri-ciri ini kita bisa catat mungkin supaya kita tahu seperti apa sih persisnya kalau autis itu. Yang pertama adalah anaknya Miles ini kalau setelah tragedi tadi menjadi tidak ada kontak dengan lingkungan. Jadi pertama itu yang kelihatan adalah losing contact. Kalau dipanggil dia nggak nengok gitu. Bahkan kalau disentuh pun dia tidak tertarik gitu. Tidak bereaksi gitu ya. Tidak bereaksi. Dan salah satu hal yang hilang dari Miles itu adalah ingin tahu, rasa ingin tahu. Dan peduli atau menunjuk sesuatu kalau anak-anak. Miles waktu itu 18 bulan ya waktu terkena serangan ini. Sebelumnya dia suka menunjuk, tanya apa itu mami, apa ini mami, makanya yang membuat dia nangis itu adalah dulu Miles begitu rasa ingin tahunya besar, tertariknya sangat tinggi dan dia selalu menunjuk ini, menunjuk itu untuk ditanya. Nah, sejak saat itu hilang. Nah, dia seolah-olah tidak merasa ada orang lain di ruangan itu, dia merasa ada dirinya sendiri. Nah kemudian biasanya dia menjadi sangat penakut, jadi takut yang sangat berlebihan. Kemudian kalau dia melihat satu benda itu sangat lama sekali, ya diperhatikan sangat lama itu, tapi dia perhatikan betul gitu, dia tangkap betul. Nah kemudian kalau berjalan dan berdiri itu tidak tegak lurus, jadi seperti agak sempoyongan gitu ya. Jadi kalau ibunya menyebutnya sambil bercanda, Mile kamu lagi ada di bulan ya nak gitu. Jadi kena gravitasi, pengaruh gravitasi. Ya berusaha menghibur diri sebenarnya ibunya ini. Nah kemudian anak ini menjadi punya kepekaan indrawi yang berlebihan. Misalnya tidak bisa mendengar suara sedikit keras, dia akan sangat terasa sakit begitu ya. Atau mungkin ada lagi yang di wilayah kulit, kalau disentuh dia merasa kayak entah kebakar atau apa begitu. Seperti itu disebut kepekaan indrawi yang berlebihan. Kadang-kadang ada yang suka tertawa terus gitu.
atau yang merasa takut terus gitu. Jadi salah satunya muncul. Yang juga terjadi pada Miles ini adalah kalau ditatap dia tidak tatap balik. Jadi dia lari-lari begitu. Jadi kehilangan kontak mata terhadap tatapan. Kemudian dia mengalami kesulitan berkomunikasi dan berbahasa terutama. Berbahasa. Jadi hilang kemampuan berbahasanya yang sebelumnya ada. Dan yang juga perlu dicatat adalah apabila dia salah makan makanan tertentu, maka gejala ini menjadi semakin parah. Nah ini yang kita akan jelaskan nanti kemudian. Oke, banyak sekali ya tentunya yang perlu kita cermati ya, dan perlu ketelitian ya untuk bisa tahu apakah sebetulnya anak kita mengalami kebutuhan khusus atau tidak ya. Jadi tidak serta-merta juga ya kita bisa melabeling seperti itu ya. Iya. Oke, kita juga mau ucapkan terima kasih lagi untuk Anda yang sudah tadi ikutan kuis kita tentang berapa lama program Indonesian Strong from Home ini kita tayangkan, dan beragam jawaban yang masuk ya Ayah. Dan nanti di akhir acara Ayah akan menghadiahkan satu buku. Ini merupakan buku ke-7 dari Ayah tentang membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Terima kasih untuk Sigit Anggriawan di Makassar, dan program ini ternyata sudah berlangsung sejak 2010 menurut beliau. Lalu Pak Tovan di Makassar 5 tahun, Bobby di Sidoarjo menyampaikan 6 tahun program ini. Dan juga dari Septi di Tangerang, setahu saya program ini sudah 4 tahun. Lalu ada Eni Erawati Saragi di Medan, sudah berjalan 3 tahun, 2010-2012 katanya. Lalu juga Nizarwan di Jakarta, jawabannya 6 tahun. Dan sementara untuk Edi Syahan di Jakarta, ini menjawab program ini sejak minggu pertama bulan Januari tahun 2006. Waduh Ayah, tepat. Ini sekali ya. Detail. Lengkap sekali. Minggu pertama bulan Januari 2006. Tepatnya sudah 6 tahun 8 bulan. Lalu Zilviah di Jakarta jawabannya 5 tahun. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya selepas informasi berikut. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Indonesian Strong from Home. Tentang autisme versus anak otak kanan masih kita ulas bersama Ayah Edi, dan ini sudah hampir 1 jam. Dan nanti kita juga pastinya akan juga mengulik tentang bagaimana sebenarnya kita memahami apa beda dari anak autisme dan juga anak otak kanan ya. Tadi ada beberapa ciri yang Ayah sebutkan, yaitu ciri-ciri baru dari autisme. Itu beberapanya adalah losing contact dengan lingkungan, lalu juga hilangnya rasa peduli dan ingin tahu, dan merasa hanya ada dirinya sendiri, dan rasa takut yang berlebihan. Lalu ketika mungkin berinteraksi dengan sesuatu, memperhatikan sesuatu, itu butuh waktu ya. Jadi cukup lama begitu. Dan ada beberapa di antaranya yang juga cukup menonjol, itu tidak bisa mendengar suara yang keras. Lalu ada kepekaan indrawi tadi ya. Jadi memang lebih sensitif dan lebih peka jadinya. Baik Nana, ini masih kita buka kesempatan untuk Anda yang juga ingin diskusi tema kita. Silahkan, karena line telepon maupun SMS kami buka untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin menjawab kuis berapa lama program Indonesian Strong from Home ini kita hadirkan dan kita tayangkan di Smart FM, ini jawabannya bisa Anda kirimkan melalui SMS antar saja di 0812 11 12 959. Jangan lupa sebut nama dan juga kota tempat tinggal Anda. Kita ada telepon ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam Bapak, dari siapa di mana Pak? Edi Syahaan di Jakarta. Pak Edi, oke. Silakan Pak Edi. Ya, selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Edi, silakan. Ya, terima kasih banyak nih pencerahan selama ini secara umum ke Smart FM Team ya, manajemen. Saya sangat senang ini Pak, banyak pembicara-pembicara yang mengedukasi kita secara umum maupun personal. Ya. Terima kasih Pak Edi. Mohon doanya Pak Edi biar kita diberikan kesehatan. Terima kasih bila dapat manfaatnya. Silakan Pak. Betul, secara khusus Ayah Edi juga saya sebenarnya kalau mau jujur ikut acara ini saya baru semenjak 2008 lah saya ikut sebagai stasiun terus di Smart FM, jadi banyak yang mengedukasi. Walaupun ada pertanyaan tadi saya dapat dari websitenya, saya bisa jawab ada di situ, itu karena saya sering baca di situ tapi nggak hafal. Cuman kalau stasiun saya baru sejak belakangan ini, 3 tahun belakangan ini atau 4 tahun belakangan. Ya, luar biasa Pak. Gini, Heidi, kebetulan anak saya yang pertama itu umurnya sudah 13 tahun. Iya. Itu dulu di diagnosa sebagai ADHD ya, ADHD. Yeah. Nah, pertanyaan saya adalah ketika itu ada psikolog di
beberapa rumah sakit di Jakarta, saya waktu itu bawa beberapa rumah sakit. Ya. Tidak ada yang menyebutkan autis. Hanya, tapi kalau saya baca-baca banyak buku, termasuk keterangan-keterangan, memang saya tidak bisa pastikan apa tidak ada autis. Yang faktanya adalah anak saya sekarang berbicara kurang tepat, jadi boleh dibilang tidak 100%. Dan memang ADHD, keterlambatan mental, tidak sepintar dengan anak-anak seusianya. Okay. Nah, pertanyaan saya, Ayah Edi, apakah masih bisa disempurnakan ini anak saya yang saya bilang pertama kurang pintar, secara IQ juga saya bawa tes IQ juga kurang pintar seperti kurang, apa contohnya, Pak? Mungkin bisa lebih spesifik, Pak. Lambat, Pak. Lambat. Dalam hal apa? Menghitung lambat. Lambat menghitung. Membaca, menggabungkan kata-kata lambat, harus mempelajari sesuatu juga harus berulang-ulang. Iya. Memorinya sangat minim. Kalau menurut saya minim karena ya itu tadi lupa dia. Jadi kalau kelebihannya apa, Pak? Dia ingat sesuatu misalnya kalau pergi ke satu tempat dia ingat. Oh iya, betul. Kalau dia ingat semua yang sudah kita suruh, misalnya saya bilang sepatumu di sini, akan taruh di situ terus. Berarti daya ingatnya sebenarnya kuat ya, Pak ya? Untuk hal tertentu, makanya saya jadi memorinya bukan rendah berarti ya? Iya, dalam hal tertentu, dalam hal pelajarannya tadi dia lupa. Misalnya kalau menuliskan nama sampai hari ini pun dia harus melihat contohnya. Ya. Untuk menuliskan nama. Baik. Jadi saya pikir saya kurang mengerti, ada beberapa hal tidak bisa generalisir itunya. Apapun yang saya menurut saya duga terhadap dia tidak bisa digeneralisir. Jadi misalnya tadi benar dalam satu hal dia lupa, satu hal yang lain dia ingat. Misalnya sandal itu atau sepatu, pakaian itu harus rapi dia. Sementara mungkin adiknya nggak rapi, dia nggak boleh dekat pintu, harus ada sepatu. Dia begitu bagus gitu. Baik. Dalam hal pelajarannya itu dia untuk pengetahuan begitu. Jadi apakah ini bisa katakanlah tadi ini Pak ya menjadi lebih baik begitu ya? Mungkin bagaimana caranya ya? Iya. Baik, Pak Edi Syahan, terima kasih Pak. Terima kasih. Interaksinya nanti kita akan coba diskusikan. Sayang sekali saya sudah dikasih tanda oleh Mas Yani. Kita akan lewatkan dulu beberapa informasi berikut. Nanti kita akan berikan jawaban selengkapnya untuk Pak Edi dan beberapa pertanyaan yang juga masuk melalui SMS Center. Sebelumnya juga terima kasih Pak Supriyadi di Palembang dengan jawabannya 6 tahun. Lalu juga Mang Endang di Tasikmalaya jawabannya 6 tahun katanya program ini. Ya, Mang Endang. Juga ada Pak Juandi di Kelapa Gading sejak Januari 2006 mengudara, jadi sudah 6 tahun 9 bulan. Pak Yusuf di Matraman sudah 10 tahun. Sedang saya baru ngikutin acara ini 3 tahun. Nah loh, dari mana jawabannya itu ya? Tapi terima kasih anyway ya sudah memberikan jawabannya. Nanti kita akan coba bacakan lagi beberapa yang sudah mengirimkan jawaban melalui SMS Center. Dan Anda ingin bertanya seputar tema kita juga masih kita buka kesempatan. Kami akan segera kembali selepas informasi berikut ini. Kita kembali untuk Anda dan sudah 19 menit dari pukul 21 dan kita sudah sampai di 1 jam yang kedua dari program Indonesian Strong from Home. Dan alhamdulillah ya responnya juga cukup luar biasa dan tentunya banyak hal yang sudah dirasakan tadi manfaatnya, dan terima kasih tentunya yang mau berbagi. Jadi bukan hanya mendapatkan manfaat sendiri dari apa yang kita ulas ya setiap 2 jam di program ini, tetapi juga ternyata contohnya Pak Heri tadi di Cilacap dibagikan lagi ke customer, ke pelanggan, ke siapapun yang tentunya merasakan manfaatnya ya dari program ini. Ya, mudah-mudahan ya program ini terus menyebar ya. Seperti itu tentunya kan, karena membangun Indonesia yang kuat ini kan diperlukan bukan hanya dari keluarga ya, tetapi bagaimana kita semuanya bisa bersinergi ya. Dan kita tidak bisa sendiri ya Mbak. Iya, kita saling bergantung satu sama lain. Kita kembali lagi ke tema kita, yaitu tentang autisme versus anak otak kanan. Yang menarik tadi kan dari beberapa pengalaman ayah dari 10 tahun lebih memberikan konseling. Nah ini kan ditemukan dari 10 anak diduga autis, lalu ternyata hanya 2 atau 3 saja. Nah ini kira-kira bentuk observasinya seperti apa sih ayah? Sehingga kita tadi tidak serta-merta saja melabeling dan juga kita akhirnya tahu tindakan yang tepat yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Ya, secara sederhana Ibu Kerin menjelaskan kepada kita. Jadi kenapa referensi Bu Kerin ini saya ambil ya? Karena di buku Bu Kerin itu di-endorse ya oleh seorang Director Autism Research Institute di Amerika. Jadi seorang direktur research Institute Research untuk Autis mengendorse bukunya dan mengatakan bahwa Anda bisa belajar banyak dari buku ini katanya. Namanya Bernard Rimland PhD ya.
Jadi kalau kita ingin tes apakah anak kita autis atau tidak, itu sederhana. Yang pertama adalah coba saja kasih sedikit susu. Atau kalau tidak ada susu, makanan yang terbuat dari terigu, apapun, biskuit, kue. Nah, kalau habis diberi makan kemudian mengalami gejala stimming, jadi pengeluaran serotonin yang berlebihan, maka itu bisa dikatakan positif autis. Nah, mengenai penyebabnya kita tidak ketahui. Tapi Ibu Karen di sini menuliskan ini terjadi setelah anak saya diimunisasi MMR. Jadi bisa jadi pemicunya itu. Nah, seperti rokok katanya, ada orang yang perokok tapi tidak kena kanker, tapi banyak yang kena kanker karena merokok. Gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, Ayah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Peter di Jakarta ya, Peter M di Jakarta. Selamat malam Ayah Edi dan Mbak Nancy. Selamat malam Pak Peter. Anak saya Jeremy saat ini usia 12 tahun, saat ini sudah kelas 4 SD umum, diagnosa autis sejak usia 2 tahun dan juga hasil tes lab dia alergi beberapa makanan. Sejak itu dia diet susu sapi, terigu dan beberapa makanan lainnya. Saat ini masih kurang baik dalam hal komunikasi. Untuk pelajaran sekolah, dia kesulitan dengan pelajaran matematika berbentuk soal cerita, tetapi sangat bagus untuk soal hitungan. Juga secara memori, saya lihat anak saya ini sangat bagus karena dia bisa ingat nama-nama hari dan tanggal di kalender ya, hingga 5 tahun. Nah, saya minta saran Ayah Edi bagaimana saya bisa menemukan kekuatan atau talent khusus yang bisa saya kembangkan dari anak saya Jeremy. Sebelum kita jawab, sudah ada penelpon? Kita sekaligus juga menyapa dulu penelpon berikutnya. Selamat malam. Oke, sayang sekali terputus, nanti bisa dicoba kembali. Silakan Ayah, bagaimana nih Pak Peter ya bisa menemukan kekuatan dan talent khusus dari Jeremy? Ya, jadi gini Pak Peter, memang sedikit ada banyak persamaan antara autisme dan otak kanan. Saya mengambil referensi dari Dr. Makoto Shiichida ya, seorang yang akhirnya menjadi pendidik khusus untuk anak-anak otak kanan, dan beliau mempunyai sekolah yang namanya sistem pendidikan berbasiskan pada otak kanan. Dan kebetulan di Jakarta ini sekolahnya sudah ada ya, itu di Jalan Kemang 1 nomor 7A Jakarta Selatan. Dr. Shiichida ini sendiri juga menjadi seperti Ibu Karen Serosi, hanya beliau di Jepang ya, keliling. Dari dua referensi ini saya belajar bahwa ada kemiripan antara anak autis dengan anak otak kanan. Nah, dimungkinkan menurut Ibu Corin adalah pada saat terjadi proses kelainan yang disebut autis tadi, itu mengarah kepada yang pertama, memang si anak sendiri sudah punya potensi otak kanan kuat. Ya. Jadi potensi otak kanan kuat sudah ada gitu. Seperti anaknya Bu Karen ini nurun dari ayahnya gitu. Hanya ayahnya tidak terpicu oleh kejadian tadi sehingga masih punya kontak normal. Artinya apa? Otak kanannya yang sudah kuat ini masih bisa berkoordinasi dengan otak kiri. Nah, kita perlu ketahui bahwa ternyata otak kanan dan otak kiri itu bekerja sama ya, untuk bisa menghasilkan keseimbangan. Jadi tidak ada yang namanya kerja otak itu sendirian normally. Nah, begitu juga anak-anak yang otak dominannya kanan, dia tetap, walaupun dominannya kanan, dia tetap bekerja sama dengan otak kiri. Nah, otak kiri ini adalah sifatnya logik, kemudian koordinatif ya, manage gitu. Jadi kalau misalnya otak kirinya masih bisa bekerja sama dengan baik, maka terjadi keseimbangan. Hanya saja anak otak kanan itu memiliki kelebihan dalam hal ide-ide kreatif, imajinatif, gambar, visualisasi. Nah, tapi dia masih bisa berkoordinasi dengan otak kiri. Berkaitan dengan anaknya Pak Peter, nah kelihatannya anak Bapak ini masih bisa berkoordinasi dengan otak kiri, jadi tidak losing contact sama sekali seperti yang dialami kasusnya Miles atau anaknya Bu Karen. Nah,
kalau dalam hal ini penjelasan yang paling baik diberikan adalah yang ditulis oleh Jeffrey Fred dan Laurie Parson dalam bukunya yang berjudul Right Brain Child in the Left Brain World, atau anak otak kanan di dunia yang berotak kiri. Nah, kalau di Indonesia itu bukunya diterjemahkan oleh Karisma Publishing ya. Itu hanya ada di toko buku Karisma. Tapi kalau misalnya Bapak berkenan mencari di Amazon.com juga ada, penulisnya adalah Jeffrey Fred dan Laurie Parson. Right Brain Child in the Left Brain World. Nah, ini juga untuk Pak Siahaan tadi ya. Ya, Pak Siahaan ya, kalau nggak salah, betul ya. Pak Siahaan juga perlu memiliki buku ini karena Jeffrey Fred adalah anak yang otak kanan dominan dan dia banyak mengalami masalah di sekolah, dikatakan lambat, ini dan sebagainya, sampai akhirnya dia menemukan, dia mempelajari dari tokoh-tokoh otak kanan bahwa memang otak kanan itu cara belajarnya beda dengan otak kiri. Dia sistemnya merekam gambar dulu, perlu waktu lama dulu, baru pada akhirnya dia menyimpan semua memori dan dia gunakan. Jadi kalau dalam sejarah Einstein itu kelas 1 SD bermasalah, kemudian SMP bermasalah, SMA bermasalah. Kenapa dia dinyatakan bermasalah? Karena mungkin gurunya menilai dia dengan otak kiri, sementara dia belajar dengan otak kanan. Dah pada masa SD, SMP sampai SMA inilah Einstein merekam semua rumus-rumus, merekam semua informasi pengetahuan, dan pada saat kuliahlah itu diolah dengan sangat baik sehingga Einstein itu jenius pada saat dia mulai kuliah. Begitupun yang terjadi pada Bill Gates ya. Bill Gates itu sampai disebut namanya sindrom Bill Gates Asperger syndrome ya. Sama juga kira-kira seperti itu. Jadi kita patut sadari bahwa justru bukan anaknya yang kita persalahkan atau diterapi, tapi orang tuanya yang belajar bagaimana sih otak kanan ini merekam, merecord dan belajar. Dan cara-cara itu dituangkan dengan detail oleh Jeffrey Fred dalam bukunya tadi. Dia mereverse kepada ahli-ahli sebelumnya termasuk Albert Einstein. Oke, semakin lengkap ini jawabannya ya. Semakin banyak juga informasi yang kita dapatkan. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa yang sudah kirim jawaban untuk kuis kita malam hari ini, yaitu berapa lama program Indonesian Strong From Home ini ditayangkan di Radio Smart FM. Terima kasih untuk Pak Dodi di Tasikmalaya. Terima kasih juga untuk Ibu Reni Pontianak ya, yang menjawab mengudara sudah 6 tahun. Iksan Hilmi di Tasikmalaya menjawab, kalau nggak salah sih 7 tahun. Kayaknya saya pernah dengar deh. Ayah kasih bocoran. Gitu ya. Yang berikut juga ada Mawar di Jakarta, mulai tayang sejak Januari 2006, jadi 6 tahun 8 bulan. Lalu yang berikut dari Bu Wati di Semarang, sudah 10 tahun. Lalu lanjut lagi ke Ibu Ita Mustafa di Rawamangun, yang saya ikuti sih kurang lebih 3 tahun sejak saya punya anak yang pertama. Lalu yang berikut juga ada jawaban dari Pak Syarifuddin Syahnan di Makassar, tayang perdana pada minggu pertama Januari 2006, jadi sudah 6 tahun lebih. Mardiana di Penajam juga ingin bertanya, nanti kita akan coba jawab. Oh, beliau nggak memberikan ini jawaban untuk kuis ya. Tapi ke Ibu Anissa di Palembang, jawabannya 6 tahun. Lalu Ibu Yati di Surabaya, jawabannya 6 tahun 8 bulan. Dan yang berikut dari Butri di Tasikmalaya, selamat malam Ayah Edi, Mbak Nancy. Program Ayah Edi sangat bermanfaat dan sudah berjalan 6 tahun 2 bulan. Amin, alhamdulillah. Bu Asteti Rasmian dari di Makassar, tayangnya mulai minggu pertama Januari 2006. Jadi usia tayangnya sudah sekitar 6 tahun 8 bulan. Yang berikut juga ada Bu Rini di Jati Asih, 9 tahun. Ayah, semoga bisa menjadi Menteri Pendidikan. Doanya seperti itu ya. Biar Indonesia jadi lebih maju katanya. Jadi Ayah Edi saja, Bu. Jadi Ayah Edi saja ya yang bisa tentunya berbagi inspirasi di program ini, Ayah. Baik, itu tadi beberapa tentunya jawaban-jawaban dari kuis kita. Banyak sekali ragamnya ya jawaban-jawabannya. Dan kita sangat hargai bentuk jawabannya. Tetap nanti kita akan coba lihat siapa yang mendekati benar begitu ya. Ya, kira-kira paling Selepas pas. informasi berikut, dan pastikan Anda tetap bersama kami karena Ayah Edi masih akan mengulas tentang autisme versus anak otak kanan. Terima kasih Smart Listener untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Dan ini ada beberapa pertanyaan juga yang ingin kita diskusikan seputar autis dan juga versus otak kanan yang jadi tema kita malam ini. Yang pertama saya mau baca dari Bu Haryudi di Cibinong. Ini
Beliau bilang, saya pernah baca di blog ayah nih tentang teknik mengetahui dominan otak kanan atau kiri dengan cara menyatukan dua tangan seperti memohon. Lalu lihat ibu jari mana yang ada di atas. Nah, apakah itu cukup akurat? Karena anak saya ternyata ibu jari kanannya lebih nyaman di atas, ayah. Tapi kok sifatnya tidak seperti anak dominan otak kanan ya? Dari Bu Tia Heryuni di Cibinong. Ya, begini Bu, itu hanya menguji kecenderungan ya. Jadi menurut Roger Sperry, otak kanan itu mengendalikan bagian kiri. Otak kiri mengendalikan bagian kanan. Jadi kalau tangan kanan kita bergerak ke atas, itu yang mengendalikan otak kiri. Kalau tangan kiri kita bergerak ke atas, yang mengendalikan otak kanan. Makanya kalau kita ingin tahu apakah anak kita lebih dominan otak kiri atau otak kanan, kita lihat kecenderungan kesehariannya seperti apa. Nah, salah satu kecenderungannya adalah dia lebih suka menggunakan tangan kiri untuk menulis, untuk mengambil, untuk apapun. Nah, kemudian yang lain-lain lagi, misalnya kalau kita orang dewasa ya, ingin tahu apakah kita cenderung dominan kiri atau kanan, salah satunya pakai ibu jari tadi. Memang ibu jari tidak akurat. Kenapa? Karena bisa jadi kecenderungan asli kita itu sudah diintervensi pada saat kita dulu kecil oleh pola didik kita yang awam. Misalnya begini ya, anak kita seperti anak saya Dimas itu sangat kanan. Makanya dia sangat kuat sekali tangan kirinya. Nah, tapi kita kan punya budaya, punya culture katanya tangan kiri itu tangan kurang baik atau kurang sopan atau tangan apalah begitu. Tangan kanan tangan manis gitu ya. Tangan kanan tangan manis ya. Kiri kurang manis gitu. Iya, dan sebagainya. Kemudian akhirnya anak-anak itu dilatih, ayo salamannya pakai tangan kanan, ayo nulisnya pakai tangan kanan, ayo ininya pakai tangan kanan. Nah, sehingga otaknya agak bingung ini. Gitu, faktor alamiahnya dia terintervensi jadi agak bingung. Nah, kadang-kadang itu yang menyebabkan keaslian kita hilang seperti itu. Nah, makanya saya setelah belajar ini tidak lagi mau mengintervensi anak saya, biarkanlah anugerah alam itu saya pelajari, saya nikmati, saya rasakan, saya pupuk begitu, supaya dia terus berkembang aslinya seperti apa. Karena itu kan keinginan dari Tuhannya, bukan keinginan saya, bukan keinginan siapapun begitu ya. Anak saya yang nomor 2 itu dominan kanan, ya seperti itu. Nah, kalau untuk dewasa misalnya begini ya, kalau kita pakai jam tangan ya, untuk laki-laki atau perempuan, jam tangannya itu letaknya di tangan kiri, ya. Nah, itu biasanya yang dominan adalah otak kiri. Kenapa? Karena tangan kiri mengendalikan tangan kanan. Ya, otak kiri, mengendalikan tangan kanan. Dan tangan kanan yang dominan ini lebih enak kalau membuka dan memasangkan jam. Ya. Makanya posisinya dia letaknya ada di tangan kiri jamnya. Tapi kalau posisinya jamnya ada di tangan kanan, berarti tangan kirinya dia yang dominan. Memasangkan dan membuka, dia merasa lebih nyaman membuka dengan tangan kiri, memasang dengan tangan kiri. Nah, itu kemungkinan besar otak kanannya yang lebih dominan. Jadi itu membaca kecenderungan demi kecenderungan. Tetapi perlu observasi yang lebih detail lagi. Iya, makanya ya kita perlu melakukan itu. Melakukan hal yang lebih mendalam lagi. Bu Tia, terima kasih. Sudah ada penelpon juga ya yang ingin gabung lagi dengan kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Ibu Nia di Pekanbaru. Ibu Nia Pekanbaru, silakan Ibu. Selamat malam ya Hedi. Selamat malam Bu Nia, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ayo benar kabarnya? Ya sehat Bu. Ya gini ya, putra saya nih yang nomor 2 berusia, insya Allah nih 15 September nanti 4 tahun. Iya. Seperti yang ayah bilang itu, dia apa-apa pakai tangan kiri gitu kan. Iya. Makan tangan kiri, kadang nerima pemberian juga tangan kiri gitu. Iya. Itu kadang memberikan pengertian kepada orang tua yang suka bilang tangan kanan kayak gitu. Bagaimana ya? Kadang mereka itu kan belum tahu kalau yang dominannya tangan kiri itu berarti otak kanannya yang dominan kayak gitu kan. Iya. Nah, itu bagaimana supaya memberitahukannya dengan cara yang tidak tersinggung gitu. Oke, ya. Baik, itu saja Bu. Ya. Terima kasih Bu Nia di Pekanbaru. Silakan ya. Ya, seperti yang ditulis oleh bukunya Jeffrey Fred bahwa kita ini hidup di dunia otak kiri. Jadi kanan itu seolah-olah bersalah, keliru, kurang manis,
kurang bagus begitu. Ya, menurut Jeffrey Fred sudah saatnya lah sekarang kita semua mengedukasi masyarakat sejak ditemukannya tahun 1981 oleh Roger Sperry tentang fungsi otak kiri dan otak kanan, dan ada pesan Tuhan melalui otak kiri dan otak kanan. Maka yang saya lakukan di rumah terhadap mertua saya, pertama saya jelaskan, nggak apa-apa Bu, pakai pakai tangan kiri, karena tangan kiri itu menggerakkan tangan kanan, otak kiri itu menggerakkan tangan kanan. Terus saya jelaskan begini, sampai sekarang akhirnya mertua saya sudah bisa menerima. Jadi saya jelaskan juga kalau di luar negeri itu tidak ada tangan baik, tangan buruk, yang ada adalah dominant hand gitu ya. Jadi tangan yang lebih dominan yang mana, kiri atau kanan. Jadi dominan kan tidak berarti buruk ya gitu. Kalau di kita kan ada tangan baik, ada tangan bagus, ada tangan manis, berarti sisanya nggak manis gitu. Pada Tuhan memberikan dua-duanya ya. Iya, setara begitu kira-kira. Jadi memang kita harus sabar menjelaskan itu, dan kalau saya sih dalam batin saya selalu saya tanamkan bahwa ini adalah perbuatan berpahala loh. Setiap ucapan kita, penjelasan kita yang diterima oleh orang secara akal dan dia sadar mengikutinya, ya ini sebuah tabungan pahala buat kita. Ya termasuk misalnya mulai dari mertua saya, orang-orang dekat saya jelaskan. Jadi siapapun yang mencoba mengintervensi anak saya jelaskan, nggak apa-apa tahan kiri, tahan kiri. Bahkan pernah saya dikatakan itu kalau di dalam Islam kan nggak boleh ya. Tapi saya pernah lihat Metro TV menayangkan sebuah kisah sejarah namanya Sultan Kidal dari Tanzania. Kenapa sampai diberi nama Sultan Kidal? Kalau memang Rasul waktu itu melarang menggunakan tangan kidal, gitu. Jadi mungkin ada perlu lebih banyak kita belajar tentang sejarah dan tidak hanya kata dan katanya atau dengar-dengar saja begitu. Itu yang saya sedihkan waktu itu adalah saya tidak berhasil mendapatkan dokumentasi dari Metro TV gitu. Padahal itu sangat valid sekali ya begitu dokumennya. Untuk informasi selengkapnya ya. Iya kira-kira seperti itu. Nia Pekanbaru, terima kasih. Kita lanjut lagi ke penelpon berikut. Masih ada penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Smart FM. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Ibu Sumi dari Bekasi. Ibu Sumi Bekasi, silakan Ibu. Iya, saya mau tanya gini Ayah. Iya Bu. Saya punya anak usia 13 tahun. Iya. Aduh, pokoknya sedih banget deh. Kenapa Gini, Bu? Ayah, orang menganggapnya itu Abi itu autis gitu. Namanya Abi. Abi. Iya. Iya. Kenapa dianggapnya autis Bu? Iya, karena dari ciri-ciri itu Ayah. Sudah pernah diberi susu sama Ibu? Sampai sekarang dia masih minum susu. Susu sapi? Iya. Terus dia steaming nggak Bu? Goyang-goyang? Iya, justru itu yang membuat dia seperti itu tuh, orang-orang menganggap autis tuh karena ada gerakan-gerakan yang steaming seperti itu Ayah. Kalau minum susu? Saya belum tahu ya. Kalau diberhentiin akan berhenti. Kayaknya sama aja dah ya. Tidak sama Bu. Oh gitu ya? Iya, tidak sama. Jadi diet untuk glutein sama kasein ya. Jadi terigu sama susu. Jadi kalau di sistem di luar negeri ya, khususnya yang saya tahu di Amerika, setiap kemasan obat itu mencantumkan non glutein sama lutein. Gitu. Ya, non glutein sama lutein. Jadi kalau misalnya kapsul ya, kapsulnya itu terbuat dari bahan-bahan yang bersumber dari sapi. Itu sekecil apapun, sebesar kapsul itu berpengaruh. Oh gitu. Makanya untuk dieteri khusus autis ini perlu ketelitian yang sangat khususnya di Indonesia. Maksud aku gini, aku juga mau menganggap anakku autis gitu Ayah. Iya. Jadi seperti Ayah yang diucapkan awal-awal tadi, Ayah kan bilang gimana? Tidak semua anak berperilaku seperti autis. Maksudnya steaming itu bisa juga enggak gitu loh. Iya. Gimana kira-kira? Tapi memang di sekolah sangat didiskriminasi lah. Pokoknya dari 27 anak, ya Abi itu nomor 24. Tapi dia eranya ingat gitu ya. Apa yang diajarin dia ngerti. Iya. Ya terlepas dari apakah itu autis atau tidak ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah kalau steaming itu menurut rekan saya juga Dr. Karen Ibu Karen Sorosi, ya pencegahannya adalah dieteri makanan. Terserah kita mau mengakui autis atau tidak. Tapi penyebabnya itu adalah makanan yang mengandung protein susu dan protein terigu.
Begitu. Selebihnya kita cari tahu lagi nanti dari ahlinya lebih, ya. Nah, terus kalau itu sudah bisa dicegah, menurut rekan saya, itu anaknya nanti akan kembali pelan-pelan memasuki fase-fase seperti anak lainnya. Gitu. Nah, pada saat itulah ibu belajar. Nah, ini ada 2 buku nih yang bagus nih. Yang pertama bukunya Jeffrey Fred tadi. Buku Jeffrey Fred yang tadi di awal saya sebutkan itu bertujuan menjembatani supaya anak kita bisa inline dengan sistem sekolah yang otak kiri. Jadi dia jembatannya. Tapi sekarang sekolah umum. Iya, dia harus dibantu melalui bukunya Jeffrey Fred supaya dia bisa ngikutin pelajaran. Nah, sementara buku lainnya nanti akan saya sebutkan. Baik. Yang bisa membantu anak-anak yang punya ciri-ciri seperti ini. Terima kasih Bu Sumi interaksinya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab dan bisa ada manfaatnya, bisa cari tahu dan gali lagi lebih banyak informasi ya dari beberapa buku yang tadi Ayah referensikan. Kita masih bersama Anda dan kita juga masih akan mengulas ada pertanyaan yang juga cukup menarik untuk kita diskusikan tentang autisme ini. Kita nanti akan ulas selepas informasi berikut. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi dan menjawab kuis kita malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kasmayanti di Makassar. Jawabannya adalah jalan berapa tahun ini? 9 tahun. Lalu juga terima kasih untuk jawaban dari siapa ini ya? Dari Mardiani di Penajam. Terima kasih juga untuk Anissa di Palembang. Terima kasih Bu Yati di Surabaya. Terima kasih juga untuk jawaban dari Bu Puji Astuti di Semarang. Program AID sudah mengudara 10 tahun dan saya baru dengerin beberapa tahun belakangan. Ica di Surabaya, waduh lengkap sekali. 3 Januari 2006, 3 hari setelah saya menikah. Terus pakai ketawa di belakangnya gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Rini tadi ya di Jati Asih yang sudah menjawab program Ayah ini sudah berjalan 9 tahun. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kita masih bersama Anda, terima kasih waktu Anda untuk mendengarkan program ini dan semoga di 1 jam kurang lebih 15 menit tadi sudah banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dan kita masih punya satu sesi lagi untuk menyelesaikan program kita malam hari ini yang mengulas tentang autisme versus anak otak kanan. Kita ada pertanyaan dari yang berikut, ada Ibu Eka di Cilengsi. Ayah, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Eka. Saya punya keponakan yang autis dan memang benar-benar semua ciri yang seperti Ayah katakan. Dan saat ini sudah berusia 12 tahun. Dan saat ia tantrum sering tentunya memukul diri sendiri dan orang lain. Dan emosinya memang sangat tidak terkontrol. Ia hanya bisa berhenti tantrum jika ditangani oleh ayahnya. Dan itu pun dengan cara maaf, kekerasan. Nah, ada tidak Ayah cara yang tepat untuk mengatasi anak seperti ini saat dia tantrum tanpa kekerasan dan bagaimana cara mengatasi anak autis di masa puber? Terima kasih jawabannya. Baik Bu Eka, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan yang dikirim Tuhan buat kita ini. Begini Bu Eka, saya kalau ditanya tentang autis tidak terlalu banyak tahu tentang penanganan autis ya Bu ya. Karena memang bukan ahli autis dan tidak berusaha mendalami ke sana. Tapi saya selalu berusaha untuk mencari tahu dan bagaimana bisa menolong. Dan Tuhan selalu memberikan jalan ternyata Bu. Sampai saya ketemu bukunya yang ditulis oleh Makoto Shichida dari Jepang. Dan beliau juga sama seperti Bu Karin ya, keliling Jepang untuk memberikan ceramah-ceramahnya. Beliau adalah seorang yang sangat tertarik sekali dengan cara kerja otak kanan. Jadi melakukan penelitian sendiri dan akhirnya membuat sekolah, juga membuat semacam terapi-terapi untuk permasalahan anak-anak otak kanan, akhirnya termasuk anak-anak autis. Nah, ternyata penjelasan dari beliau begini Bu. Otak kanan kita itu sebenarnya adalah otak alamiah manusia. Pada awalnya sebelum bahasa ditemukan, manusia berkomunikasi dengan otak kanan. Dan pada saat kita menggunakan otak kanan dominan, maka kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan alam, kita bisa berkomunikasi dengan binatang dan sebagainya. Itu adalah fakta menurut beliau. Sampai di akhirnya ditemukan bahasa, otak kiri manusia berkembang dan akhirnya mendominasi. Nah sekarang, abad milenium ini ternyata ditemukan fenomena bahwa kita arahnya kembali lagi ke otak kanan, keseimbangan, membuat
equilibrium atau keseimbangan baru. Nah, kemudian beliau mengatakan, setelah membuat sekolah melakukan uji coba terapi, ternyata bahwa otak kanan itu memiliki kemampuan yang ajaib, ya, mirip dengan kemampuan yang kita anggap ada pada Tuhan. Misalnya kemampuan penyembuhan, kemampuan ini, kemampuan itu dan sebagainya. Nah, caranya begini, Bu, menurut beliau ya. Apabila kita ingin merubah perilaku anak-anak autis atau membuat kondisinya menjadi lebih baik, maka gunakanlah otak kanan kita untuk membayangkan kondisi apa yang kita inginkan dari dia. Berubah dari yang sekarang ke yang nanti kita inginkan. Itu bisa dilakukan oleh salah satu anggota keluarga kita yang kebetulan juga kalau bisa dominan otak kanan. Dr. Makoto mengatakan semakin kita bisa membayangkan itu, pertama bayangannya semakin jelas, semakin sering, maka menurut pengalaman beliau dalam waktu 3 bulan itu banyak sekali anak-anak autis yang mengalami perubahan sangat signifikan dari kehilangan kontak sampai punya kontak, bayangin. Yeah. Dan beliau mengatakan inilah sebuah keajaiban anugerah Tuhan yang sebenarnya disisipkan melalui tubuh manusia tapi lupa digunakan. Nah, alangkah lebih baiknya lagi bagi ibu-ibu tadi yang mendengarkan dan Pak Peter, kemudian Bu Umi dan sebagainya, nanti kalau anaknya sudah dapat kontak, akan jauh lebih hebat lagi kalau anaknya yang bersangkutan dibimbing untuk melakukan proses imajinasi tadi. Ambil contoh begini, kalau misalnya dia tidak bisa menggerakkan tangan kanan, dia tinggal membayangkan saja dia bisa menggerakkan tangan kanan perlahan, dan itu bisa kejadian tangan kanannya bisa bergerak, gitu. Jadi sampai seajaib itu menurut si Ichida ya. Hanya memang dibutuhkan sebuah konsentrasi yang sangat penuh, kemudian proses imajinasi yang hidup. Jadi persis seperti hidupnya layar film, di sana ada warnanya, di sana ada gerakannya. Jadi semakin itu bisa dibayangkan persis seperti layar film, itu semakin bisa menjadi kenyataan. Nah, teknik-teknik ini masih langka sebenarnya dan masih baru dikenal. Dan beliau sendiri kalau nggak salah sekolahnya di Jakarta itu baru tingkat TK ya. Tingkat TK, saya nggak tahu apakah ini sudah SDA-nya ada. Saya punya buku ini tahun 2010 begitu. Sekarang sudah 3 tahun. Ya, teknik-teknik ini bisa kita gunakan. Hanya masalahnya, problematik kita menurut Dr. Ichida adalah kita udah biasa dilatih akal sehat itu otak kiri. Jadi waktu saya menjelaskan tentang teknik-teknik ini, banyak yang mempertanyakan, itu mistis, itu magic, itu nggak mungkin dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat penghalang terbesar bagi penyembuhan anak-anak autis atau yang ciri-cirinya mendekati autis. Nah, si Ichida menegaskan bahwa begitu banyak sudah saya membuktikan testimonialnya, dia tulis di buku ini semua dari orang tua yang mengalami perubahan mukjizat seperti tadi. Dan banyak sekali yang tertolong dan bersyukur. Dan saya bermimpi suatu ketika saya ketemu beliau dan bisa belajar banyak tentang otak kanan. Oke, terima kasih buat Bu Eka ya di Cilengsi dan semoga bisa mendapatkan manfaat dari jawaban ayah. Ya, jadi imajinasi ya Bu ya, kalau lagi dia tantrum ya siapa yang paling kuat imajinasinya di keluarga itu ya. Kalau ibu ternyata imajinasinya paling kuat, bayangkan dari kondisi tantrum itu ibu inginkan kondisinya seperti apa. Itu bayangkan. Semakin sering dibayangkan semakin hidup, nanti lihat ibu perubahannya dalam 3 bulan. Oke, baik. Masih ada satu lagi ayah ya yang bisa kita lengkapi jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Ica yang sudah menjawab 3 Januari 2006. Lalu juga terima kasih untuk Rudita di Surabaya. Jawabannya katanya 10 tahun lebih program Ayah Edi. Yes. Oke, kita ke pertanyaan dari yang berikut. Seorang ibu di Cilacap. Maaf nih ayah, misal kita memberikan tes autis dengan cara tadi memberikan susu, reaksi steaming yang terjadi itu akan berapa lama dan hilang reaksi steamingnya, apakah itu akan bisa berlangsung sendiri? Apa perlu mungkin katakanlah tadi pengobatan tertentu? Setiap anak sih beda-beda ya. Setiap orang beda-beda reaksi steamingnya. Kemudian dari jumlah gramnya juga akan beda-beda. Tapi rata-rata antara setengah jam sampai
1 jam. Tapi kalau misalnya ada yang lebih dari itu, ya itu adalah yaitu yang saya tadi katakan, tiap anak berbeda. Tapi kalau saya cenderung ya tidak untuk memberikan obat-obatan antidepresan dan sebagainya untuk menghilangkan gejala tadi. Jauh lebih baik kita tunggu saja sampai gejalanya mereda atau kalau mungkin menghilang, dan setelah itu kita jelaskan kepada dia untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Jadi salah satu yang dilakukan oleh kawan saya ini adalah anaknya ya setiap hari diajak diskusi tentang makanan, dikasih list, bahkan kalau dia pergi sekolah itu di kantongnya masih ada daftar makanan yang boleh dan tidak boleh gitu. Kemudian anaknya juga dilatih selalu tanya, ini terbuat dari apa gitu. Kemudian ada unsur apanya. Kemudian pihak sekolah juga dijelaskan bahwa anak saya alergi ya. Nyebutnya sih lebih baiknya alergi ini. Nah, supaya pihak sekolah bisa memahami gitu. Anak saya sensitif terhadap ini. Nah, so far sih dengan teknik yang dilakukan. Jadi kita punya 3 teknik. Yang pertama adalah teknik pantang makanan, yang kedua adalah teknik menjebatani, bagaimana supaya dia bisa ikut sekolahnya, bisa beradaptasi dengan sistem otak kiri yang ada di sekolahnya, dan teknik si Ichida tadi, imajinasi. Nah, itu kita kombinasikan 3-tiganya untuk membantu anak kita. Dan saya sendiri belum melihat langsung testimonialnya si Ichida, tapi surat-surat dari para orang tua di sini dilampirkan di buku yang menunjukkan bahwa metode si Ichida ini works ya, berhasil untuk siapa yang mempercayainya dengan keyakinan penuh. Dari situ kan kita bisa menemukan metodologi baru bagaimana sebetulnya tentu tadi pola pembelajaran yang tepat ya untuk anak-anak otak kanan, dan tentunya di saat yang sekarang ini. Ya. Baik, Mas Yani udah gergetan itu mau ngasih tanda saya disuruh berhenti ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah berinteraksi dan menjawab kuis kami tentang berapa lama program Indonesian Strong from Home ini kami tayangkan di Smart FM. Terima kasih Pak Rudita, Pak Bahari Penajam, katanya sih sudah 9 tahun, semoga memberi manfaat selalu dan jadi barokah. Amin. Amin, mudah-mudahan. Dan juga ada Pak Rodi Iska dari Cimahi, minggu pertama Januari 2006, 6 tahun 8 bulan. Dan pemenangnya siapa ya? Siapa Mbak Dan Nancy? tereng. Pemenangnya adalah Pak Teddy ya. Pak Teddy ini di Pak Teddy Agus Tanjung Priok. Selamat malam Edi. Ini jawabannya sejak bulan April 2005, jadi sudah 7 tahun 5 bulan. Nah, ini yang betul-betul mendekati benar ya. Mendekati ya. Dan selamat untuk Pak Teddy Agus. Anda berhak mendapatkan buku Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Nanti kita akan konfirmasi melalui telepon kembali di nomor yang Anda sampaikan. Dan terima kasih tentunya untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, berinteraksi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Dapat penghargaan ya. Terima kasih buat apresiasinya ya terhadap program ini dan semoga banyak manfaatnya. Amin, mudah-mudahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin satu quote buat penutup jumpa kita ya. Ya, saya yakin kalau kita mau pasti bisa dan selalu ada jalan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha dan jangan pernah berhenti untuk mendengarkan talkshow kita dan berinteraksi dengan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semua listener dimanapun Anda berada. Saya Nancy Moko Ginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.